Kategori produk sumber daya alam. Contoh produk impor ada minyak bumi dan juga gas. Negara asal pengimpor BBM Indonesia ada dari Singapura, Malaysia, dan India. Alasan Indonesia mengimpor produk tersebut ialah permintaan domestik tidak sebanding dengan produksi dalam negeri. Beberapa alasan lain Indonesia melakukan impor sumber daya alam yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena kebutuhan dalam negeri semakin hari semakin meningkat dan sumber daya alam Indonesia semakin menipis, maka Indonesia diperlukannya impor dari luar negeri. 2. Sebagai pemenuhan bahan baku. Karena bahan baku di Indonesia masih belum mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat, maka diperlukannya impor bahan baku yang dibutuhkan. 3. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya, taraf perubahan hidup masyarakat mulai dari segi pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari didasarkan pada penggunaan pendapatan. 4. Menjalin kerjasama dengan negara lain. Karena menyalurkan kelebihan dan menutupi kekurangan, setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga kerjasama antar negara dapat saling menutupi kekurangan dan menyalurkan kelebihan. 5. Supaya mencapai kualitas barang. Karena kualitas barang yang ada di Indonesia belum banyak yang memadai di zaman modernisasi ini, dibandingkan kualitas barang yang ada di luar negeri. Manfaat Indonesia mengimpor sumber daya alam atau SDA tersebut yaitu agar warga Indonesia mendapatkan BBM yang dapat mencukupi kebutuhan dan juga mendapatkan BBM yang berkualitas. Produk mesin dan peralatan listrik. Indonesia mengimpor mesin dan peralatan mekanik karena beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan mesin di Indonesia sangat tinggi, namun industri dalam negeri tidak bisa memenuhinya. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Indonesia kekurangan sumber daya, seperti bahan dan peralatan, suku cadang, mesin canggih, dan komponen-komponen elektronik. Yang ketiga, keterbatasan tenaga ahli. Indonesia kekurangan tenaga ahli yang ahli di bidang pembuatan dan perakitan mesin dan peralatan mekanik. Yang keempat, kualitas lebih terjamin. Beberapa merek mesin di luar negeri kualitasnya lebih terjamin dibandingkan dengan produk di Indonesia. Yang kelima, mesin lebih kekinian. Perkembangan mesin di pasar internasional lebih maju. Yang keenam, ada memperluas jangkauan pasar. Setelah melakukan impor mesin industri, pengusaha berharap hasil produksinya bisa sampai ke luar negeri. Dan yang terakhir, impor bisa memberikan manfaat sekaligus mendatangkan kerugian. Impor bisa mengurangi cadangan devisa negara yang berpotensi menimbulkan neraca perdagangan suatu negara mengalami defisit. 3. Produk bahan pangan. Contoh bahan pangan meliputi beras dan gandum. Alasan Indonesia memproduksi bahan pangan. 1. Pertumbuhan penduduk yang pesat. Dengan populasi yang terus bertambah, kebutuhan pangan meningkat secara signifikan. Produksi pangan dalam negeri tidak selalu mampu mengejar laju pertumbuhan penduduk, sehingga impor menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 2. Perubahan pola konsumsi. Seiring dengan meningkatnya pendapatan dan perubahan gaya hidup, masyarakat Indonesia cenderung mengonsumsi makanan yang lebih beragam, termasuk produk impor seperti gandum, atau roti dan pasta, daging sapi, dan makanan olahan. Permintaan terhadap produk pangan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri semakin meningkat. 3. Keterbatasan lahan pertanian produktif. Pertumbuhan sektor non-pertanian, seperti industri dan perumahan, mengurangi luas lahan pertanian produktif. Selain itu, lahan yang ada tidak selalu cocok untuk jenis komoditas tertentu, sehingga hasil produksi pangan domestik terbatas. 4. Perubahan iklim. Perubahan cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, atau perubahan pola musim hujan dapat mengganggu jadwal tanam dan panen.
Hal ini berdampak pada produksi pangan lokal, menyebabkan hasil panen berkurang atau gagal, sehingga impor diperlukan untuk menutupi kekurangan pasokan. 5. Kurangnya teknologi pertanian modern. Teknologi pertanian di Indonesia belum sepenuhnya modern dan efisien. Beberapa petani masih menggunakan metode tradisional yang kurang produktif. Rendahnya adopsi teknologi modern seperti sistem irigasi canggih, varietas benih unggul, dan mekanisasi pertanian membuat produktivitas hasil panen tidak optimal. 6. Infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur pertanian dan distribusi seperti jalan, penyimpanan, dan transportasi belum memadai di banyak daerah. Hal ini mempengaruhi kemampuan untuk mendistribusikan hasil pertanian dari daerah produksi ke daerah konsumsi, yang pada akhirnya meningkatkan ketergantungan pada bahan pangan impor. 7. Harga produk impor yang lebih kompetitif. Di beberapa kasus, biaya produksi pangan di luar negeri lebih murah karena teknologi pertanian yang lebih maju, atau adanya subsidi dari negara asal. Hal ini membuat produk impor lebih murah dibandingkan dengan produk lokal, sehingga lebih menarik bagi konsumen dan pelaku bisnis. Manfaat dari mengimpor bahan pangan. Manfaat dari mengimpor bahan pangan antara lain: 1. Kebutuhan pangan penduduk terpenuhi. Dengan impor, pasokan bahan pangan yang tidak dapat diproduksi secara cukup di dalam negeri bisa terpenuhi, sehingga masyarakat tetap mendapatkan akses ke pangan yang cukup dan beragam. 2. Mengatasi kesenjangan produksi dan konsumsi. Impor membantu menutupi kekurangan produksi lokal, terutama saat produksi dalam negeri tidak cukup memenuhi permintaan, akibat keterbatasan sumber daya, perubahan iklim, atau gagal panen. 3. Meningkatkan keterjangkauan dan keragaman produk. Produk pangan impor seringkali lebih murah dan beragam, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan dan akses terhadap berbagai jenis makanan dengan harga yang lebih kompetitif. 4. Mendukung industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman dalam negeri dapat terus beroperasi dengan bahan baku impor, terutama untuk produk yang tidak tersedia secara lokal, sehingga ekonomi tetap bergerak dan menciptakan lapangan kerja. 5. Membangun hubungan baik dengan negara lain. Impor pangan bisa mempererat hubungan dagang dan diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara pemasok, yang dapat membuka peluang kerjasama lebih lanjut di bidang lain seperti teknologi, investasi, dan infrastruktur. Produk bahan kimia dan farmasi. Indonesia mengimpor bahan kimia dan farmasi dengan beberapa alasan utama yang berkaitan dengan kebutuhan industri, keterbatasan sumber daya, dan kapasitas produksi dalam negeri. Berikut adalah alasan-alasan tersebut. 1. Keterbatasan produksi bahan baku di dalam negeri. Indonesia belum memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memproduksi berbagai jenis bahan kimia dan farmasi, terutama bahan baku obat-obatan. Banyak bahan aktif farmasi, aktif pharmaceutical ingredients atau APIS, dan bahan kimia dasar masih harus diimpor karena industri kimia dan farmasi dalam negeri belum sepenuhnya berkembang untuk memproduksinya dalam jumlah yang besar. 2. Keterbatasan teknologi dan riset. Produksi bahan kimia dan farmasi, terutama obat-obatan kompleks, memerlukan teknologi tinggi dan riset mendalam. Beberapa negara seperti India, Tiongkok, dan Amerika Serikat memiliki keunggulan teknologi dan fasilitas riset yang lebih maju, sehingga mereka bisa memproduksi bahan farmasi dengan lebih efisien. Indonesia mengimpor dari negara-negara ini karena keterbatasan teknologi dan riset dalam negeri untuk menghasilkan bahan-bahan yang sama. 3. Permintaan yang tinggi. Industri farmasi di Indonesia berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan obat-obatan dengan produk kesehatan. Namun, tingginya permintaan akan obat-obatan dan bahan kimia tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh produksi lokal. Oleh karena itu, Indonesia harus mengimpor sebagian besar bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik untuk pengobatan generik maupun obat-obatan inovatif. 4. Harga yang lebih kompetitif. Negara-negara produsen bahan kimia dan farmasi seperti India dan Tiongkok memiliki skala produksi yang jauh lebih besar dibandingkan Indonesia, sehingga mereka dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif.
Impor dari negara-negara ini seringkali lebih ekonomis dibandingkan memproduksi bahan yang sama di dalam negeri, terutama untuk produk kimia dasar yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. 5. Ketergantungan pada rantai pasok global. Banyak bahan kimia dan farmasi merupakan bagian dari rantai pasok global yang kompleks. Beberapa bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi obat-obatan tidak tersedia di Indonesia karena keterbatasan sumber daya alam atau infrastruktur industri. Oleh karena itu, Indonesia harus bergantung pada impor untuk mendapatkan bahan baku ini dari negara-negara produsen yang lebih maju. 6. Peraturan dan standar internasional. Obat-obatan dan bahan kimia harus memenuhi standar internasional yang sangat ketat dalam hal keamanan dan kualitas. Banyak perusahaan farmasi global yang sudah memiliki sertifikasi dan memenuhi standar internasional, sehingga impor bahan baku farmasi dari mereka dianggap lebih aman dan memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Beberapa bahan yang diproduksi di Indonesia mungkin belum memiliki sertifikasi internasional yang diperlukan. 7. Keterbatasan bahan alam untuk bahan kimia. Beberapa bahan kimia dasar membutuhkan sumber daya alam tertentu yang tidak tersedia di Indonesia dalam jumlah yang cukup. Misalnya, bahan baku untuk industri petrokimia atau kimia organik seringkali harus diimpor karena keterbatasan sumber daya alam di dalam negeri. Ini termasuk bahan kimia yang digunakan dalam industri pertanian, farmasi, dan manufaktur. Secara keseluruhan, impor bahan kimia dan farmasi di Indonesia diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri farmasi dan kimia, menjaga standar kualitas produk, serta mengatasi keterbatasan produksi dan teknologi di dalam negeri. 4. Apa upaya Indonesia dalam mengatasi serbuan produk dari luar negeri? Jawab. B. Substitusi impor. Artinya yaitu pemerintah menerapkan kebijakan substitusi impor, yaitu mendorong produksi barang-barang yang selama ini diimpor agar bisa diproduksi di dalam negeri. C. Peningkatan kualitas produk lokal, yaitu upaya meningkatkan kualitas produk lokal yang dilakukan melalui pelatihan, bantuan teknologi, dan sertifikasi produk. Dengan kualitas yang lebih baik, produk lokal diharapkan dapat bersaing dengan produk impor, baik di pasar domestik maupun internasional.